Baby doll harus bekerja setiap hari membuat tas untuk bertahan hidup. Hidupnya tampak membosankan dan keras. Namun di balik semua kerja kerasnya, ia memiliki sedikit kegembiraan, sesuatu yang membuatnya terus bertahan. Cintanya yang besar kepada idolanya, Meg. Besar! Meskipun hidup ini sulit, Baby doll selalu tersenyum bahagia. Mungkin cintanya pada Mike yang membuatnya kuat. Tidak peduli seberapa sulitnya keadaan. Mike, idola saya. Ouch! Penggemar sejati Mike pasti sama memukaunya seperti saya. Gadis kaya. Hei, kamu lagi ngapain? Itulah yang kulakukan. Lalu kenapa? Sementara itu, Sarah gadis kaya juga sangat mencintai Mike. Kasihan sekali kau, makhluk kotor. Hei, pembicaraan macam apa itu? Oh tidak, saya penggemar beratnya. Lihat ini. Saya salah satu penggemar sejati Mike. Kotor sekali. Minggir! Saya penggemar Mike. Apa yang sedang kamu bicarakan? Itu aku. Saat Baby doll dan Sarah masih berdebat tentang siapa penggemar sejati Mike, sebuah mobil mewah tiba. Keluarlah Suzy, seorang gadis kaya yang juga penggemar setia Mike. Aku penggemar terbesar Mike. Buktikan itu. Saya tidak percaya. Tidak percaya padaku? Hanya dengan menjentikan jarinya, Suzy memamerkan status penggemarnya yang luar biasa, membuat Baby doll dan Sarah terkejut dan tercengang. Apa? Mengerti sekarang? Kamu sangat cantik. Oke, terima kasih banyak. Kami satu-satunya yang layak menjadi penggemar Mike. Kasihan sekali kau. Kedengarannya aneh sekali. Apa? Mike, aku cinta kamu, idolaku. Keren sekali, fantastis. Semua orang, malam ini Mike akan menjadi tuan rumah pesta ulang tahun. Orang yang paling cantik akan berdansa dengan Mike. Sampai jumpa di pesta malam ini. Besar. Saya pasti akan berdansa dengan Mike. Namun, Sarah dan Suzy tidak berpikir demikian. Mereka segera memikirkan cara untuk menghilangkan impian Baby doll. Pengawal. Hei, ayo berangkat. Ayo cepat. Kita harus menang melawan mereka. Sakit. Baby doll tidak menyerah. Ia bertekad untuk menang. Namun, dari mana ia harus memulai? Bagaimana ia bisa menonjol dalam persaingan ketat ini? Dia mencari-cari di tempat sampah terdekat dan menemukan barang-barang yang tampaknya tidak berguna. Dari barang-barang lama ini, dia memutuskan untuk membuat gaun yang cantik untuk pesta, yang akan membuat semua orang kagum. Wow. Besar. Hanya dengan sepotong kain putih polos, Baby doll menyulapnya menjadi gaun cantik berhiaskan bunga-bunga kecil, siap untuk menghadiri pesta ulang tahun Mike. Ayo
Ayo pergi ke pesta. Momen yang ditunggu-tunggu, semua orang akhirnya tiba. Pesta ulang tahun Mick dipenuhi dengan dekorasi yang indah, tawa, dan musik. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi Baby Doll untuk lebih dekat dengan idolanya. Silakan. Terima kasih. Kedua gadis ini sangat cantik. Saya sangat bersemangat untuk pesta ini. Benar-benar menakjubkan. Lihat, sangat menggemaskan. Aku penasaran kapan Mike akan tiba. Benar-benar malaikat. Akhirnya, pembawa acara, Mike, seorang penyanyi tampan dan berbakat yang membuat jantung semua orang berdebar, muncul. Ia langsung menarik perhatian semua orang. Hei, Halo wanita cantik. Menurut Anda, dengan siapa dia akan berdansa? bagus. Hey, cheers. Mike. Kamu sungguh bersinar. Ini beberapa bunga untukmu. Wah, Ambillah. cantik sekali. Kamu sungguh bersinar. Hey, Mike. Mohon terima bunganya. Kamu tampak cantik. Bagaimana gadis itu bisa begitu cantik? Kita perlu menemukan cara untuk menjatuhkannya. Pengawal. Maukah kamu berdansa denganku? Di bawah sorotan, Baby Doll dan Mike menari bersama. Tidak menyadari bahwa Suzy dan Sarah diam-diam merencanakan sesuatu untuk merusak momen itu. Oke. Dipenuhi rasa cemburu, Sarah dan Suzy berencana untuk mengubah kecantikan Baby Doll yang bersinar menjadi debu. Oh tidak, aku tidak percaya betapa jeleknya dirimu. Tidak, keluar. Menembak. Percaya diri dengan rencana mereka, Suzy dan Sarah segera menjalankannya. Namun, apakah semuanya akan berjalan sesuai harapan? Hah? Hati-hati. Hati-hati. Pegang tanganku. Bertentangan dengan harapan mereka, rencana itu gagal dan malah membuat Baby Doll dan Mike semakin dekat. Ini tidak mungkin terjadi. Hei, tunggu. Jadi kalian berdua, Itu bukan aku. Aku mengatakan kebenaran. beranikah kau merusak pestaku? Pengawal, bawa pergi mereka berdua. Tidak, itu salahmu. Mengapa menyalahkan saya? Karena itu kamu. Katakan sesuatu. Apa? Beraninya kau? Tepat sekali, itu kamu. Dan saya ingin mengumumkan pemenangnya adalah Baby Doll. Mabruk. Ayo menari. Pada akhirnya, Suzy dan Sarah harus menghadapi konsekuensi dari kenakalan mereka. Sementara itu, Baby Doll dengan hatinya yang murni menang dan menemukan kebahagiaan. Di sebuah jalan yang sepi,
Ada seorang gadis bernama Suzy. Keluarganya miskin. Tidak ada tas cantik atau ransel untuknya. Hanya tongkat dan kantong plastik. Siapa yang melempar sesuatu padaku? Dia sangat jelek. Hei! Tuan, apa yang baru saja Anda katakan? Gadis miskin. Apa yang terjadi di sini? Ya ampun. Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Ya ampun, dia jelek sekali. Kamu benar. Selamat datang semuanya di kontes makeover. Maksudnya itu apa, Er? Tonton ini. Bergabunglah dalam kontes untuk memperoleh kesempatan memenangkan trofi. Saya ingin bergabung dalam kontes itu. Baik, Guy. Aku akan mendaftarkanmu. Saya yakin saya akan menjadi pemenangnya. Saya pemenangnya. Saya ingin bergabung. Gadis kaya. Wah, keren sekali. Saya sudah mendaftar sebelumnya. Hei, seorang miskin sepertimu ikut kompetisi ini? Bau sekali. Tapi aku... Pergilah. Apa yang sedang terjadi? Suzy dan Tina, gadis-gadis kaya, sedang bertengkar. Tetapi kemudian angin kencang tiba-tiba bertiup. Wow! Dia sangat kaya. Wow. Gadis kaya raksasa. Wow! Kamu tampak cantik. Oh, terima kasih banyak. Bau apa itu? Bau gadis itu? Hei! Gadis bau, berhentilah bermimpi. Kompetisi ini hanya untuk gadis cantik seperti saya. Saya akan memenangkan kontes ini. Aku! Saya pemenangnya. Aku! Hentikan! Semua orang dapat berpartisipasi. Kontes tata rias dimulai. Suzy, Tina, dan gadis cantik baru, Baby Doll, siap berkompetisi. Apakah ketiga gadis itu siap? Siap. Anda punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan semuanya. Oke. 1 jam. Dimulai!
Baby doll berjalan ke tempatnya sambil tersenyum. Wow, semuanya sangat mewah. Cerminnya bersinar terang, tasnya penuh dengan emas, bahkan krimnya terlihat sangat mahal. Suzy merasa tidak enak dengan gilirannya. Tidak ada riasan mewah atau kuas warna-warni untuknya. Namun dia tidak menyerah. Dia siap menghadapi tantangan. Tina, di sisi lain, sangat percaya diri. Posisinya tampak menakjubkan, dan dia bekerja seperti seorang profesional. Orang desa. Setiap gadis memiliki gayanya sendiri. Baby doll dan Tina memiliki peralatan yang mengilap, tetapi Suzy hanya memiliki aloe vera untuk digunakan. Suzy menjadi sangat kreatif. Ia menemukan cara menggunakan bedak putih untuk menutupi noda di wajahnya. Dan ia bahkan menggunakan arang untuk menggambar dan membentuk alisnya dengan sempurna. Ini adalah satu-satunya kuas rias di dunia. Baby doll juga sibuk dengan transformasinya. Dia mengeluarkan sebuah mesin aneh. Tapi untuk apa itu? Tina punya mesin yang sama, tapi mesinnya tidak otomatis. Kontes hampir berakhir. Para gadis sudah selesai. Siapa yang akan menang?
cantik. Kamu juga. Mengapa dia terlihat begitu cantik? Siapa tahu? Kita harus menyabotase dia. Kamu benar. Ketika Baby Doll dan Tina melihat wajah cantik Suzy, mereka sangat marah. Mereka mengambil meriam besar dan mulai merencanakan sesuatu yang buruk. Siap. Jangan tembak. Tolong, jangan tembak. Tolong, jangan tembak aku. Apakah kalian sudah selesai? Oh, tidak. Ah! Kamu ingin curang, ya? Tidak, Tuan. Tidak, tidak. Tuan, tidak, tidak. Anda didiskualifikasi. Keluar dari sini. Suzy, Ya, aku di sini. kamu menang. Setelah semua perjuangan, Suzy menang. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Terima kasih, Tuan. Suzy adalah pemenangnya. Di sebuah rumah tua yang kumuh, hiduplah seorang gadis kecil malang bernama Baby. Sudah larut malam. Bibi hampir tidak punya waktu untuk menyegarkan diri dan mengambil barang-barangnya untuk sekolah. Dia sudah terlambat. Dan tepat pada saat itu, Tina muncul. Boneka bayi, kamu terlambat ke sekolah. Ayo pergi. Baiklah, tunggu aku. Ayo sekolah. Inilah Rose, gadis kaya dengan cerita penuh kejutan. Seekor burung cantik di sana. Cuacanya sangat bagus hari ini. Dua gadis berkendara ke sekolah, tidak mengerti masalah yang akan datang. Hai, hati-hati, hati-hati. Ada mobil di depan. Oh tidak, benjolan itu membuat wajah cantik Rose kacau. Bagaimana kabar kalian mengendarai sepeda? Kami minta maaf.
tidak bermaksud melakukan itu. Meminta maaf menyelesaikan segalanya. Apakah menurut Anda jalan ini milik Anda? Tiba-tiba, tepat pada saat itu, itu Sarah, gadis super kaya dan cantik. Ya ampun. Kamu terlihat cantik. Terima kasih banyak. Bau apa yang mengerikan itu? Itu karena orang-orang miskin itu. Sekumpulan orang miskin. Kamu bau. Hai, apa yang kamu katakan? Anda tidak mengerti apa yang saya katakan. Hanya dengan menjentikkan jari Sarah, robot itu seolah langsung menerima pesan tersebut. Perlahan-lahan, ia bergerak mendekati kedua gadis itu. Dan kemudian, Hai, hentikan! Beraninya kamu? Jadi apa? dan begitu saja, pertempuran sesungguhnya terjadi. Akhirnya tiba waktunya untuk kelas, dan keempat gadis itu masuk bersama. Tapi, coba tebak, ketegangan di antara mereka? Itu masih di sana, seperti bubuk mesiu di udara. Wah! Ini adalah benda yang unik. Anda tidak memilikinya. Halo kelas, Halo, guru. kalian dapat memulai tes 15 menit Anda? Ya, Bu. Baiklah, saatnya telah tiba teman-teman. Bersiaplah untuk ujian HWV. Robot, Bantu aku. Saya belum meninjau pelajaran saya. Anda harus membantu saya dengan tes ini. Hei! Apa yang bakal kamu katakan? Tidak apa-apa, Bu. Jadi, robot itu disegel oleh Bella. Apa yang akan Sarah lakukan sekarang? tes ini mudah. Saya bisa melakukannya. Mari kita mulai tesnya. Bibi dan Tina segera mulai bekerja, menyelesaikan soal dengan cepat dan menuliskan jawaban mereka dengan fokus penuh. Namun di sisi lain, Suzy dan Rose sedang menjambak rambut mereka, menatap ujian tanpa tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Rose mendapat ide yang tidak terlalu murni. Dia diam-diam mengeluarkan ponsel 3 kamera, membuka kamera, dan memperbesar postingan Bibi. Tapi, oh tidak Rose, Bella melihatnya. Apakah kamu bercanda? Anda gagal. Kembali ke tempat dudukmu. Ya, Bu. Robot, bantu aku. Tapi Sarah belum menyerah.
Dia punya senjata rahasia. Tiba-tiba, robot mengeluarkan perangkat misterius ini. Dan kemudian... Mengerti. Kamu, apakah kamu bercanda denganku? Anda gagal dalam tes ini. Kamu melakukannya dengan baik. Anda mendapat nilai A+. Terima kasih, Bu. Baiklah, sampai jumpa di kelas berikutnya. Selamat tinggal, Bu. Tunggu saja, saya tidak akan membiarkan ini pergi. Setelah ujian, akhirnya waktu makan siang. Para gadis segera menyiapkan makanan lezat mereka sendiri. Baby doll, ingin mencobanya? Enak sekali. Berbeda dengan Tina dan Baby, dua gadis kaya ini tak perlu pusing menyiapkan apapun. Ya, mereka punya koki pribadi, jadi semuanya diurus untuk mereka. Apakah Anda menginginkannya? Hai, mengapa kamu begitu jahat? Berarti siapa? Kenapa kalian selalu menindasku? Karena kamu mendapat nilai lebih tinggi dariku. Lalu, entah dari mana, sesuatu yang gila terjadi. Bantu aku. Bu, tolong bantu saya. Baby doll, Pikirkan sesuatu.
sesuatu. Bantu aku. Ada tombol di punggungnya. Oke, ouch. Ya, Beruntung, tepat pada waktunya, Bibi berhasil mematikannya. Robot itu benar-benar berhenti bergerak. Baby doll, apakah kamu baik-baik saja? saya baik-baik saja. Baby doll, Aku minta maaf karena telah mempermainkanmu. Tetapi, mengapa kamu menyelamatkanku? karena kami berteman. Mari kita berteman baik, oke? Sejak hari itu, keempat gadis itu menjadi teman seumur hidup. Apa yang akan terjadi pada seseorang yang tidak kuat tetapi jahat dan selalu menindas orang lain? Mari ikuti Baby Doll untuk melihat pelajaran apa yang akan dipelajari Sarah dan Kate atas tindakan menindas mereka. Suzy adalah seorang siswi kutu buku. Dia dengan cepat menarik perhatian Sarah dan Kate. Hey, Lihat! Tidak jauhi aku. Tendangan Baby Doll yang membelah angin dengan jelas menunjukkan kemarahannya terhadap ejekan Sarah. Jangan menindas orang lain. Gadis menyebalkan itu lagi. Wow, dia sangat keren. Tolong aku, mereka mencoba menindasku. Jangan khawatir, aku di sini sekarang. Oh, brengsek! Mengapa aku selalu bertemu denganmu? Jadi apa? Apakah kau pikir aku takut padamu? Menyerang! Dasar brengsek, kemarilah. Ayo, dasar brengsek! Hah? Anda beruntung! Anda hanya beruntung. Anda hanya beruntung! Ingat wajahku! Wah, kamu terlihat sangat keren. Waktunya masuk kelas, aku mau masuk. Hei, tunggu aku. Tunggu saja! Aku tidak akan membiarkanmu lolos! Jangan khawatir, aku di sini. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Jadi apa? 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 Kalian, hentikan! Kalian, berhentilah berkelahi. Halo kelas. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Hari ini kelas kami memiliki siswa baru. Suzy, ingin memperkenalkan diri? Ya. Tidak, terima kasih. Oke, sekarang kita akan memulai pelajaran baru. Ya, Bu. Perhitungan 7 kali 3 dapat dipahami secara sederhana sebagai 7 plus 7 plus 7 sama dengan 21.
untuk perhitungan 7 kali 4. Perkalian 2 angka sama dengan menambahkan sebanyak mungkin salinan salah satu angka tersebut. Seluruh kelas, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Baiklah, selamat tinggal kelas. Kalian boleh pergi sekarang. Selamat tinggal, guru. Kelas telah dimulai dan semua orang kini tenang. Namun Sarah dan Kate masih sangat marah. Hai, terima kasih telah membantuku pagi ini. Tidak apa-apa. Saya murid baru. Namaku Suzy. Senang berkenalan dengan Anda. Aku Baby Doll. Saya senang bertemu dengan Anda juga. Oke. Saya akan mengajak Anda berkeliling sekolah ini. Oke. Aku akan membawamu ke tempat pertama. Hah? Hati-hati. Hah? Apa? Lakukanlah. Hujan gelembung turun. Tetapi yang menderita bukanlah Baby Doll dan Suzy, melainkan mereka yang menyebabkannya. Semua berkat kepintaran Baby Doll. Dasar brengsek! Beraninya kau melakukan itu? Diserang oleh petasanmu sendiri. Apa yang kau inginkan? Hah? Mau berkelahi? Jadi? Hah? Jadi apa? Jadi apa? Kau, beraninya kau. Jadi apa? Jadi apa? Tidak ada apa-apa. Hei! Apakah dia pikir dia keren atau bagaimana? Anda. Hei, panggil seluruh tim ke sini. Baby Doll terlalu kuat. Sarah dan Kate harus meminta bantuan sekarang juga. Cepat kemarilah bersama tim, kita sedang diganggu. Oke, aku berangkat sekarang. Mereka sudah selesai. Ya! Baby Doll, kamu gadis yang keren. Aku mengagumimu. Dasar muka brengsek. Baby Doll, aku sangat takut. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, biar aku yang mengurusnya. Baby Doll sama sekali tidak terlihat takut dan terus melangkah maju. Namun, dapatkah dia tetap menjadi pemenang lebih lama lagi? Enya!
Wah, Baby Doll baru saja mengalahkan semua orang. Sungguh pejuang. Baby Doll, kamu keren banget. Hah? Hati-hati. Oh, Baby Doll baru saja menyelamatkan Sarah dari bahaya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Hei, hei. Apakah kamu terluka? Baby Doll, kau benar-benar pahlawanku. Tidak ada Sarah apa-apa. dan Kate menyadari kesalahan mereka dan berharap bisa berteman dengan Baby Doll dan Suzy. Hai semuanya. Baby Doll, Jangan takut. Aku ingin minta maaf pada kalian berdua. Maaf karena sudah mengganggu kalian berdua. Saya minta maaf. tidak apa-apa. Mulai sekarang, jangan pernah menindas orang lain lagi. Saya berjanji padamu. Aku janji. Baby Doll, 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 Baby Doll. Ibu Luna memiliki toko cupcake. Setiap hari, Luna membantu ibunya memanggang cupcake, menyusunnya dan menjualnya kepada pelanggan. Ibu Luna bekerja sangat keras karena dia adalah tulang punggung finansial keluarga. Ini pesananmu. Terima kasih. Luna dan ibunya bekerja keras untuk mencari uang bagi keluarga, sedangkan ayahnya tidak tampak dimanapun. Luna? Iya, Papa di mana? aku tidak tahu. Ternyata ayah Luna ada di kasino, menghabiskan semua uang yang diperoleh dengan susah payah dari keluarganya. Aku pasang semuanya. Ayah Luna terlalu larut dalam perjudian. Dia bahkan mengabaikan panggilan telepon istrinya. Dia secara bertahap menjadi pecandu judi hingga dia sendiri tidak menyadari Satu kali lagi. Tentu saja. bahwa setelah menghabiskan semua uangnya, dia kemudian teringat uang keluarga. Tunggu di sana. Ayah Luna kemudian cepat-cepat pulang. Dan tanpa mengatakan sepatah kata apapun, dia membuka brankas dan mengambil semua uang, termasuk sertifikat tanah. Papa, Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Itu uang hasil jerih payah keluarga kita. Kami selalu dapat menghasilkan lebih banyak. Lepaskan. Ibu Luna mencoba menghentikan suaminya, tapi dia sudah terbutakan oleh perjudian. sayang, Mama. Luna dan ibunya cepat-cepat mengikuti ayah Luna. Dan mereka sangat kecewa saat mengetahui kemana dia pergi. Tidak, Mama, Papa berjudi lagi. Itu tidak bisa diterima, kita harus memberinya pelajaran. Iya, Ma.
Mama? Jadi, untuk mengubah ayah Luna, Luna dan ibunya memutuskan untuk memberinya pelajaran dengan bantuan teman ibu Luna. Setelah mendengar ibu Luna memohon bantuan, temannya itu cepat-cepat membuat rencana. Dia kemudian menyamar sebagai pria kaya dan pergi menemui Luna dan ibunya. Saat Luna dan ibunya dengan gugup menunggu di depan kasino, orang kaya itu muncul, membuat mereka sangat terkejut. Segalanya sudah siap. Saatnya memberi pelajaran pada ayah Luna. Main lagi! Oh tidak, itu adalah semua yang dimiliki keluarga Luna. Wow! Oke. Tapi sebelum permainan dimulai, teman itu masuk dan memamerkan kopernya yang penuh uang tunai, membuat ayah Luna semakin marah. Karena itu dia semakin bertekad untuk menang. Nyala! Oke. Tentu saja ayah Luna dengan semangat memainkan permainan itu, tanpa mengetahui bahwa itu adalah perangkap. Pasang semuanya! Segera setelah dia merasakan akan menang, teman itu mengeluarkan kartu tambahan dan menukarnya dengan kartu di tangannya. Dua kartu as! Oh tidak, pada saat itu ayah Luna merasa dunia ini runtuh di depan matanya. Dia tidak hanya kehilangan uang, tapi juga rumahnya. Dan dalam perjalanan pulang, dia melihat istrinya dan putrinya sedang diusir dari rumah. Lepaskan aku! Sayang, Luna, ada apa? Apa yang sedang kau lakukan? Ini rumahku! Apa? Apa kau sedang bermimpi? Rumah ini milikku sekarang! Saat dia menyadari apa yang telah dia lakukan, itu sudah terlambat. Ayah Luna kemudian mencoba memohon pada pria itu, tapi tidak ada yang berhasil. Kembalikan rumahku! Ini rumahku! Kembalikan padaku! Buka gerbangnya! Itu semua salahmu. Aku tidak mau tinggal bersamamu lagi. Sayang, tidak. Sayang, dengarkan aku. Sayang, aku minta maaf. Aku akan mendapatkan cukup uang untuk mendapatkan rumah kita kembali. Apa kau serius? Ya. Bagaimana caranya mengambil kembali? Aku. Saat ayah Luna tidak tahu harus berbuat apa,
Luna tiba-tiba muncul dengan ide cemerlang. Mama, Papa, bagaimana kalau kita bekerja sebagai pekerja konstruksi? Ya, mari menjadi pekerja konstruksi. Ayo pergi. Namun Ibu Luna dan temannya tidak akan membiarkan ayahnya begitu saja. Setelah mencari sebentar, keluarga Luna akhirnya menemukan lokasi konstruksi dan bertemu dengan kontraktornya. Dan tentu saja, dia teman Ibu Luna. Apa yang kau inginkan? Pekerjaan konstruksi. Benarkah? Ya. Pindahkan ini ke sana. Oke. Seragamu. Di sini. Terima kasih banyak. Oke, bekerja keraslah, oke? Kau dapat mengandalkanku. Ayah Luna sangat bersyukur atas kesempatan ini. Jadi dia bekerja sangat keras. Namun, dia belum pernah melakukan pekerjaan ini sebelumnya. Sehingga sangat sulit baginya. Ayolah, Papa, pasti bisa. Kamu lanjutkan. Benar, sayang. Bagus, Papa. Saja. Berkat dorongan keluarganya, ayah Luna akhirnya berhasil. Namun sayang, terjadi kecelakaan. Sayang? Tidak hanya melukai dirinya sendiri, tapi dia juga merusak semua batu bata. Apa kau baik-baik saja? Kau terluka? Papa baik-baik saja kan? Apa yang kau lakukan? Aku minta maaf. Nyala. Aku minta maaf, bos. Itu hanya sebuah kecelakaan. Kumohon. Tidak, uangku. Kembalikan uangku. Nangis. Tiba-tiba kesempatan lain muncul. Permen kapas. Maaf, itu salahku. Papa, bagaimana kalau kita menjual permen kapas? Oke. Permen kapas. Siapa yang mau permen kapas? Tolong belilah permen kapasnya. Tanpa berpikir panjang, keluarga Luna memutuskan untuk menjual permen kapas. Dan ketika semuanya berjalan dengan sangat lancar dan mereka mendapatkan uang, teman Ibu Luna dengan cepat membuat rencana lain untuk mensabotase mereka. Oh. Teman Ibu Luna menyamar sebagai badut yang langsung datang mencari masalah dengan keluarga Luna. Pergilah. Ini wilayahku. Tidak. Kembalikan uangku. Itu uangku, kembalikan padaku. Ini agak terlalu agresif,
tapi dia tetap harus melanjutkan naskahnya. Pergi dan jangan pernah kembali. Kembalikan uangku. Aku tidak akan membiarkan pergi. Aku akan memberimu pelajaran. Tidak, jangan lakukan itu. Dan tepat saat ayah Luna berpikir dia akan dipukul, segala sesuatunya tiba-tiba berubah secara tak terduga. Hah? Hentikan! Apa semua ini? Halo? Hai, terima kasih banyak ya. Apa maksud semua ini? Ini temanku. Karena kau semakin sering berjudi, aku harus memintanya untuk memberimu pelajaran. Papa, tolong jangan berjudi lagi ya. Biarkan aku pergi. Mama baik saja. Aku tahu kesalahanku. Aku tidak akan pernah berjudi lagi. Ini uangmu. Benarkah? Tentu saja. Ayah Luna akhirnya menyadari kesalahannya, dan keluarganya hidup bahagia selamanya. Ini adalah Luna, seorang gadis miskin yang tinggal di rumah kecil bersama kakaknya Thomas. Setiap hari Thomas bangun sangat pagi untuk mempersiapkan pekerjaan, sementara adiknya masih tidur. Luna, sudah waktunya bekerja. Ayo cepat. Thomas mencoba membangunkannya, tapi sangat sulit. Berhentilah bermalas-malasan. Bangunlah, Baby Doll. Kau sangat berat. Ayo pergi. Ayo bersiap-siap untuk bekerja. Ayo berangkat, Baby Doll. Luna, ayo cepat. Jadi, apa yang dilakukan Thomas dan Luna setiap hari untuk mencari nafkah adalah mengumpulkan botol plastik dan menjualnya kembali. Luna sangat bosan dengan pekerjaan ini. Dia tidak mau melakukannya lagi. Dia tidak pernah ingin hidup miskin seperti ini. Di sisi lain, kakaknya Thomas sangat bersemangat dan antusias saat melakukan pekerjaan ini. Saat Luna merasa bosan duduk-duduk, sesuatu menarik perhatiannya. Perhatian semuanya. Silahkan lihat koleksi terbaru kami. Luna langsung terpikat oleh gaun itu. Dan dia tidak bisa menahan diri membayangkan betapa cantiknya dia dengan gaun itu. Gaya dan warna emasnya benar-benar cocok untuknya, membuatnya terlihat seperti seorang putri. Mike, bisakah kau membelikanku gaun itu? Dia lalu segera menarik Thomas ke toko dan memintanya untuk membelikan gaun itu. Selamat pagi. Ini adalah produk terbaru di toko kami. Mike, tolong belikan ya. Tapi ketika Thomas melihat harga gaun itu, dia sangat terkejut. Bagaimana mungkin orang yang mengumpulkan botol plastik untuk mencari nafkah seperti mereka bisa membeli gaun semahal itu? Luna, aku tidak punya uang. Apa? Kalian orang miskin, pergilah.
Pajam Luna. Tidak, aku mau beli gaun itu. Kita akan kembali lagi lain kali. Ayo pergi. Lepaskan aku tidak mau pergi. Luna, kita tidak mampu membelinya. Aku harus membelinya. Berhentilah keras kepala, pergi. Lepaskan aku sangat menyukai gaun itu. Tidak, ikut aku. Thomas mencoba meyakinkan Luna, tapi dia terlalu terobsesi dengan gaun itu, sehingga dia tidak mau pergi. Pada saat itu, dua gadis juga masuk ke toko dan terjadilah pertengkaran. Luna. Apa kau bebek saja? Apa kau terluka, Luna? Kalian orang miskin. Apa kau buta? Itu semua salahku. Aku menyesal. Itu tidak sengaja. Aku minta maaf. Aku akan berimu pelajaran. Silakan. Itu sepenuhnya salahku. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Ini belum berakhir. Ayo pergi. Luna, kita harus pergi. Berkat Thomas, gadis-gadis itu memutuskan untuk memberi mereka kesempatan. Namun Luna tampaknya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Yang dia pedulikan sekarang adalah gaun itu. Aku muak dengan kehidupannya miskin ini. Begitu dia selesai berteriak, Luna dengan marah menendang tempat sampah. Dan secara mengejutkan, sebuah peti penuh dengan permata jatuh. Kilauannya segera menarik perhatiannya. Luna langsung membayangkan kehidupan kaya yang dia impikan. Dan yang terpenting, dia akan bisa membeli gaun itu. Aku akan jadi kaya! Aku akan jadi kaya! Apa yang kau lakukan, Mike? Lepaskan aku! Tidak, kita perlu memberikannya kepada polisi. Ini dia. Anak baik. Tidak seperti Luna, Thomas ingin membawanya ke polisi. Dengarkan aku, lakukan hal yang benar. Lepaskan saja, Luna. Biarkan aku menjadi kaya. Luna. Yang ini terlihat bagus. Setelah menginjak kaki kakaknya, Luna segera mengambil kesempatan dan berlari ke toko. Permisi, aku mau membeli gaun itu. Apa kau punya uang? Ketika Luna mengeluarkan petinya, semua orang melihatnya dengan takjub. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang ada di depan mereka. Bagaimana bisa dia menjadi begitu kaya dalam waktu singkat? Mereka bertanya-tanya. Nona, apa kau mau mencoba gaun itu? Iya. Sikap penjaga toko juga berubah. Alih-alih mengusir Luna, dia sekarang melayaninya dengan penuh perhatian dan hangat. Kedua gadis ini sangat iri pada Luna. Jadi mereka segera merencanakan sesuatu yang jahat untuk mencuri peti Luna. Wah, oh cantiknya. Kau cantik sekali. Gaun ini sangat cocok untukmu. Pilih saja apapun yang kau suka di toko ini. Aku akan membayar. Ya, terima kasih banyak. Setelah menjadi kaya, Luna juga jauh lebih dermawan, tetapi merusak kebahagiaannya sendiri. Luna tenggelam dalam kebahagiaannya. Dia belum tahu niat jahat sebenarnya dari mereka. Terima kasih.
Luna, ayo kita makan sesuatu. Kedua gadis itu terus memanfaatkan Luna demi keuntungan pribadi mereka. Taksi! Gadis-gadis itu kemudian naik taksi dan pergi bersama. Wow, mereka tampaknya seperti teman dekat. Namun tidak semuanya seperti yang terlihat. Ketika mereka tiba di restoran, mereka secara tidak sengaja bertabrakan dengan Thomas yang telah mencari Luna sepanjang waktu. Luna! Hah? Luna! Luna, apa yang kau lakukan? Aku kaya sekarang, jadi aku mau melakukan apapun yang aku mau. Berhentilah menggangguku. Luna! 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 Berhenti di situ! Luna! Thomas mencoba berbicara dengan Luna, tetapi dia dihentikan oleh teman-teman jahatnya. Sepertinya Luna sudah melupakan kakaknya. Luna! Saudariku! Luna! Ketiga gadis itu masuk ke restoran, seolah-olah mereka adalah golongan elit yang tidak peduli dengan orang lain. Setelah itu, Luna dengan percaya diri memanggil pelayan dan memesan semua hidangan lezat dan mahal dari menu. Ketika Luna tidak memperhatikan, gadis-gadis itu segera melaksanakan rencana jahat mereka. Mereka memasukkan obat ke dalam minuman Luna. Itu saja. Ya, Nona. Ya ampun, terima kasih banyak. Luna tentu saja masih tidak mencurigai apapun. Dia kemudian meminum segelas air itu, dan segera perutnya merasa sangat sakit. Luna merasakan kram yang mengerikan di perutnya. Dan tanpa bisa dikendalikan, dia pun kentut. Merasa malu, Luna ingin buru-buru ke toilet secepat mungkin. Mohon permisi sebentar ya. Ketika Luna tidak ada, gadis-gadis itu segera mengalihkan perhatiannya ke peti. Namun, Luna tidak membiarkan mereka melakukannya. Luna? Aku benci bocah itu. Tiba-tiba Lisa mendapatkan ide. Dia mengeluarkan teleponnya dan menelpon kakaknya. Ya. Berikan uangmu. Ini. Cepat. Ini. Ayo cepat. Di sini. Nyala. Di sini. Oh tidak, kakak Lisa adalah seorang gangster sejati yang selalu mencuri dari yang lemah. Ada apa? Apa? Oke. Leganya. Silakan menikmati makananmu. Luna kembali ke meja dengan bahagia, tanpa mengetahui bahwa dia akan menghadapi masalah besar. Ayo makan teman-teman. Selamat makan. Dan ketika gadis-gadis itu sedang menikmati makanan mereka, kakaknya Lisa datang ke restoran.
Oke. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengeluarkan bom asap dan melaksanakan rencana jahatnya. Dia melemparkannya di tengah meja untuk membuatnya terlihat seperti kebakaran palsu. Setelah itu, Lisa mencoba mengusir Luna dari ruangan. Api, kita harus lari, cepat. Saat mereka berpikir peti itu milik mereka, Luna tiba-tiba mengingatnya dan Luna pun kembali. Petiku. Apa yang sudah kau lakukan? Ini petiku. Ini milik kita mulai sekarang. Lepaskan saja. Yang melepaskannya. Luna kemudian menginjak kaki gadis-gadis itu dan kemudian melarikan diri. Seperti yang dilakukannya kepada kakaknya. Berikan padaku. Tapi kali ini dia dihentikan oleh kakaknya Lisa. Tidak ada tempat untuk lari. Oh tidak, Luna terpojok. Kau! Gunakan ini. Aku akan memberimu pelajaran. Tolong aku. Tapi keberuntungan bagi Luna, Thomas telah menunggunya di luar sepanjang waktu. Siapapun, tolong aku. Itu suara Luna. Tolong aku. Tidak. Luna! Kakak. Lari, baby doll! Lari! Saudara laki-laki. Berhenti duduk di sana! Cepat lari! Iya, kakak. Ketika Luna melihat Thomas mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Luna, dia merasa terharu. Jadi, alih-alih melarikan diri seperti seorang pengecut, Luna memutuskan untuk menyelamatkan kakaknya. Luna memanfaatkan momen ketika para penjahat terpesona oleh tumpukan permata. Luna dan Thomas segera melarikan diri. Ayo pergi. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dengan selamat. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Ayo serahkan ini pada polisi. Oke. Ayo pergi. Setelah kejadian itu, Luna memutuskan untuk mendengarkan kakaknya dan membawa permata itu ke polisi. Dan pada akhirnya, meskipun Luna dan Thomas masih miskin, mereka bahagia karena mereka adalah orang-orang baik. Luna adalah gadis yang jelek. Tidak ada satupun anak laki-laki di sekolah yang memperhatikannya. Namun, ia sangat tergila-gila pada Thomas, teman sekelasnya. Di kelas, saat teman-teman sekelasnya mengerjakan tugas, Luna hanya melamun tentang Thomas. Dan terkadang ia bertindak sedikit keterlaluan. Ia bahkan mengubah pikirannya menjadi tindakan.
Luna, jangan lakukan itu. Hentikan, Luna. Berhenti, Luna. Tidak, jangan lakukan itu, Luna. Luna, apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa. Thomas, ayo kerjakan latihan ini. Ya, Bu. Thomas sangat lega karena dipanggil ke depan kelas adalah alasan yang bagus baginya untuk melarikan diri dari Luna. Thomas berpikir keras untuk memecahkan masalah, tanpa mengetahui bahwa Luna memperhatikannya dengan penuh semangat. Wow. Terima kasih, Bu. Kau hebat, Thomas. Luna mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Thomas, tetapi ia tidak tahu bahwa terkadang ia bahkan membuatnya takut. Ingat, kerjakan PR kalian ya. Ya, Bu. Sampai jumpa anak-anak, sampai jumpa. Tepat setelah kelas berakhir, ketika semua orang sudah pergi, Luna segera mengambil kesempatan dan melakukan langkah pertamanya untuk mencuri hati Thomas. Ia kemudian memesan boneka beruang besar di internet untuk Thomas, tanpa bertanya-tanya apakah ia menyukainya atau tidak. Hanya dalam beberapa menit, hadiah itu diantar tepat di depan Thomas. Thomas, aku punya hadiah untukmu. Ketika Thomas dengan canggung menatap hadiah itu, tidak tahu harus berbuat apa, Luna memaksanya untuk membuka hadiah itu dan mengaku kepadanya. Mau, Thomas? Kau jadi pacarku? Thomas sangat terkejut dan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Maaf, tapi aku tidak menyukaimu. Jadi, dia memutuskan untuk melarikan diri, meninggalkan Luna sendirian. Thomas? Thomas? Thomas berlari sangat jauh dan tidak berani melihat ke belakang, sampai dia tidak bisa mendengar Luna lagi. Sayangnya, keadaan berubah menjadi lebih buruk saat tanda-tanda badai petir tiba-tiba muncul di langit. Ketika semua orang sedang senang-senang berfoto dengan patung, hujan deras tiba-tiba turun. Semua orang pun berlari mencari tempat teduh. Seorang pejalan kaki yang berlari tidak sengaja bertabrakan dengan seorang gadis. Dia pun kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Dan tepat pada saat itu, Thomas melihatnya. Hei, hati-hati! Berkat Thomas yang datang dengan cepat, gadis itu selamat. Dan setelah itu, mereka saling bertukar pandang dan saling terpesona. Namun sayangnya, Luna melihatnya. Dia sangat cemburu dan marah. Thomas! Thomas! Ayo cari tempat berlindung. Ayo. Keduanya kemudian dengan cepat berlari untuk mencari tempat berlindung, tanpa mengetahui bahwa Luna mengikuti tepat di belakang mereka. Akhirnya, mereka berhasil menemukan tempat untuk berteduh dari hujan dan memiliki waktu untuk saling mengenal. Terima kasih banyak ya. Tidak masalah.
Thomas kemudian memberikan sapu tangan kepada gadis itu, sehingga ia dapat menghapus lapisan riasan tebal yang mengilap di wajahnya. Dan disinilah kecantikan yang sebenarnya terungkap. Ketika gadis itu melepaskan topinya, menampakkan rambutnya yang panjang, berkilau, dan halus, Thomas benar-benar jatuh cinta. Luna telah memperhatikan semuanya dari jauh, tanpa henti merasa cemburu dan marah kepada gadis itu karena telah merebut pujaan hatinya. Apa kau mau pergi denganku? Dengan cepat, keduanya mulai mengembangkan hubungan mereka. Beraninya kau. Tapi tentu saja, Luna tidak bisa membiarkan Thomas direnggut darinya dengan mudah. Ia segera membuat rencana untuk menyabotase mereka dengan menggunakan ular palsu. Apa yang sedang kau lakukan? Aku benci kamu! Setelah membayangkan rencana jahatnya, Luna segera melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Ia kemudian mengendalikan ular itu untuk mendekati Lisa dan menakut-nakutinya. Namun semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Thomas kemudian menggunakan kakinya untuk menendang ular itu, membuatnya terbang ke arah Luna. Rencana Luna tidak hanya gagal, tetapi juga terbongkar. Jadi, Thomas makin membencinya sekarang. Luna, jadi itu kamu? Luna! Kenapa kau melakukan itu? Aku... Kau sudah kelewatan, aku membencimu. Thomas kemudian pergi begitu saja bersama Lisa, pacar barunya, meninggalkan Luna sendirian, menangis, dan memohon ampun. Thomas! Aku akan beri kalian pelajaran. Dan itu membuat Luna makin membenci Lisa. Dia bertekad melakukan apapun untuk menyingkirkan Lisa dan mengambil kembali Thomas. Di sisi lain, Thomas dan Lisa berbagi momen indah mereka bersama, tanpa tahu bahwa mereka sedang diawasi. Terima kasih banyak ya. Gadis menyebalkan itu aku akan beri pelajaran. Saat memperhatikan pasangan itu, sarang lebah di pohon tiba-tiba menarik perhatian Luna, dan kemudian sebuah ide jahat tiba-tiba muncul di benaknya.
Tolong aku, tolong aku. Tolong aku, tolong aku. Terima kasih telah menyelamatkanku. Sama-sama. Jadi, tanpa ragu, Luna kemudian menggunakan ketapel untuk menembak sarang lebah. Dan tepat ketika sarang lebah itu akan jatuh menimpa pasangan itu, Thomas dengan cepat menggunakan ranselnya untuk menghindarinya. Namun sayangnya, sarang lebah itu mendarat tepat di bawah Luna. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tolong aku. Siapapun tolong aku. Luna! Tolong aku, seseorang. Tolong. Ketika mendengar Luna menangis minta tolong, pasangan itu langsung mencoba memikirkan ide untuk menyelamatkannya. Lalu Lisa muncul dengan ide cemerlang. Ketika dia melihat kotak kardus besar. Lisa lalu menggunakan kardus dan dirinya untuk menutupi Luna. Jangan khawatir, aku di sini akan menolongmu. Tidak hanya itu, Lisa juga mencoba menghibur Luna. Dan untunglah, berkat ide Lisa yang cemerlang, Luna pun selamat. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku minta maaf karena cemburu pada kalian. Aku harap kalian bahagia. Mari berteman. Akhirnya Luna menyadari kesalahannya dan keegoisannya. Jadi, alih-alih merebut Thomas kembali, dia sekarang mendoakan kebahagiaan